Divorce-nya udah 5 tahun yang Yes, lalu. 5 tahun yang lalu. Kenapa? Secara biologis nggak terpenuhi soal seksnya. Nggak bangun laki lo? Apa gimana? Bukan, nggak bangun, lebih ke nggak puas. Mungkin yang pertama emang karena aku hyper, dan yang kedua mungkin dia juga kurang ekspresi gitu sih Kak. Jadi aku ngerasa bosen gitu-gitu aja gitu. Mungkin dia lebih kebalikan sih Kak. Jadi aku yang lebih aktif gitu di atas orang, jadi bosen gitu. Pengen feedback balik juga gitu. Nggak fair Kalau aja. masih bule Pakistan ini dapat enaknya? Dapat banget sih. Dia punya perabotan tuh kumaha. Halo. Apa kabar? Baik. Ini kita double ya, biar karena ceritanya cukup ekstrim. Dia cukup ekstrim gak ya? Apa kabar? Baik Kak. Sibuk apa dong sekarang? Kakaknya dulu sempat kerjanya di luar ya? Iya, sempat kerja di Malaysia sih Kak. Oke. Iya. Seru banget. Di sana ketemu datu-datu dong. Banyak datu-datu. banyak ya? banget. Banyak yang genit-genit gitu juga nggak? Sangat banyak sih Kak. Normalnya laki-laki ya, mau di mana aja, kalau dasarnya begitu ya begitu Iya, aja gitu gitu. kan. Terus akhirnya sekarang balik ke Indonesia udah berapa lama? Baru 2 bulan jalan di Indonesia. Oh baru banget di Indonesia. Baru. Berarti di Malaysia lo itu berapa lama? 3 bulanan. Oh, oke. Gue pikir tuh kayak udah bertahun-tahun di enggak. sana gitu kerja. Kerja. Oke. Akhirnya balik lagi, nggak betah atau kenapa? Enggak sih Kak, di sana udah puas aja ngabisin waktu sendirinya. Oh, single. Iya. Asik sama dong. Oke juga sih. Langsung gitu. Iya. Singlenya tuh single. Kalau gue sih single parent ya. Lo single apa nih? Single janda kembang sih Kak. Oh iya, baru banget kali ya. Baru banget. Masih wangi-wangi. Wangi apa nih? Kembang. Iya, wangi-wangi janda. Aduh, terus tunggu, ini berarti banyak yang mau dikorek nih satu-satu Iya, boleh. ya. Berarti kamu pernah menikah? Pernah menikah. Akhirnya bercerai, itu kapan? Itu sekitar 5 tahunan lalu. 5 tahun yang lalu. Divorce-nya udah 5 tahun yang lalu. Yes, 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena aku ini sih secara biologis nggak terpenuhi soal seksnya. Nggak bangun laki lo? Apa gimana? Bukan, nggak bangun, lebih ke nggak puas. Oke, nggak puasnya kenapa? Karena memang lo hypersex atau memang suami lo tuh pancinya kurang, kayak treatmentnya kurang? Mungkin yang pertama emang karena aku hyper, dan yang kedua mungkin dia juga kurang ekspresi gitu sih Kak. Iya, jadi aku ngerasa bosen gitu-gitu aja gitu. Gitu aja, atas bawah. Iya, udah kayak sama gedebok pisang. Masa sih? Laki-laki tuh kan kumaha ya. Mungkin dia lebih kebalikan sih Kak. Jadi aku yang lebih aktif gitu di atas orang, jadi bosen gitu. Pengen feedback balik juga gitu. Dari awal nikah gitu? Sebenarnya enggak, 2 tahun terakhir aja. Tapi mungkin aku juga paham, mungkin dia juga capek gitu kan karena kerja. Tapi sebenarnya bukan karena itu ternyata. Saat itu aku cari tahu, oh ternyata dia punya simpenan lain nih gitu. Alamak. Iya. Alamak. Lagunya alamak. Aduh. Lo tau dari mana? Aku cari tahu infonya. Aku ngelacak handphonenya dia sampai Google Maps-nya, semuanya aku sadap, iya. Nah, lokasinya ada di mana tuh waktu lo sadap? First time-nya ketahuan itu di apartemen daerah Bekasi. Iya. Tapi aku nggak langsung ngegerebek, aku cukup oh ya udah gitu. Tapi bener aku pastikan itu dia di situ gitu. Bukan sekali 2 kali, itu udah ketiga kali sampai aku divorce, terus aku udahan. Nah, lo tahu selingkuhannya? Tahu dari? Iya, karena kan dia chattingan WA itu masuk semua ke aku. Oke. Chattingan WA-nya masuk semua, dan aku cari bukti-bukti semua sampai kita skak untuk bisa, ya udah dia cuma diem mati kutu doang. Kok lu bisa tahu gitu? Iya, semua. Sampai semua yang kayak dia transfer duit ke cewek itu aku tahu semua. Gitu. Lu labrak nggak ceweknya? Aku nggak ngelabrak sih, aku cuman berpikiran logis aja. Ya udah kalau emang lu lebih butuh suami gue, ambil aja gitu. Aku nggak ngerasa dirugikan juga gitu, karena dia juga kan kekurangannya diranjang kurang aduhai, jadi udah ikhlasin. Orang enak banget kan? Iya kan. Tapi kan kalau enak kan kita bertahan kan, iya, sekuat tenaga ya. Akhirnya Akhirnya lo mengikhlaskan? Mengikhlaskan aja.
Dan alhamdulillahnya sekarang gue udah dapet yang lebih besar, yang lebih strong gitu. Jadi yaudahlah bersyukur gitu. Tunggu deh, maksudnya tunggu. Tapi lu sama mantan suami lo yang ini ada anak? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Ya untung dia tinggal bawa diri sendiri ya. Iya. Kebayang lu punya anak repongnya kayak apa kan? Oh, pasti. Dan ditambah juga apa ya? Dia itu lebih ke banyak bohong sih Kak. Jadi aku ngerasa ya udahlah nggak patut untuk dipertahanin gitu. Karena kan rata-rata kalau cowok bohong itu kan dari awal pasti kan bakal terus-terusan kayak gitu. Nah terus akhirnya lo divorce sama dia, suami lo lanjut sama Elsie. Oh, selingkuhnya sama Elsie? Iya, sama Elsie. Dan bahkan dia selingkuh bukan cuma kayak jajan atau main doang sih, sampai si Elsie-nya itu hamil. At least ya udahlah lo ambil aja gitu. Gue nggak butuh. Ya kasihan juga kan maksudnya. Iya. Ya udah, emang mungkin jodohnya di situ. Iya. Ya kan jodohnya dia aja. ya si perempuan yang itu, bukan kamu, dan semoga kamu dapat yang terbaik. Katanya dapat yang baik ya? Dapat yang baik dan besar. Baik dan besar. Baik dan besar. Apanya, keyakinannya atau tekadnya sama keyakinannya? Ada yang besar tapi bukan keyakinan gitu ya? Ada pisang. Maksudnya itulah Kak. Terong apa pisang tuh? Gue nggak tahu deh. Terus. Enggak. Berarti sekarang udah punya yang baru. Nah, iya, berarti divorce udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Terus berarti lu kemarin tuh sendiri tuh atau? Sendiri. Ke Malaysia sendiri, terus after balik ke Malaysia, aku mulai tuh bertemu dengan pacar aku yang waktu sebelum divorce pun aku udah dekat sama dia lewat dating apps, udah sering kayak chatting-chattingan, video call, tapi tanpa sepengetahuan mantan gitu. Oke. Berarti ya hubungan rumah tangga lo saat itu mah udah nggak baik-baik aja, jadi, udah hambar gitu kan, jadi udah masing-masing jalannya. Betul. Nah terus itu gimana ceritanya? Maksudnya lu pakai dating apps? Yes, dating apps. Jadi di mana aku kenal sama bule aku yang pertama itu dari Pakistan, and then dia kebetulan banget punya bisnis di Jakarta ini. Jadi kemungkinan kan dia akan lama tinggal di sini, entah 2 tahun atau mungkin lebih gitu kan. Jadi sering bertemu sama dia dan dia sempat ngomong udah sekali-sekali kamu nginep aja di apart sama aku gitu kan. Ya udah, aku juga kan saat itu nggak ada kesibukan apapun gitu kan. Oh ya udah boleh 1 malam aja ya gitu. Nggak apa-apa 2 malam juga kata dia gitu kan. Ya udah mulai ngobrol-ngobrol sampai kita saling melepas rindu gitu kan, karena selama ini kita cuma chattingan WhatsApp gitu atau video callan. Ya udah sampai dia ngajakin kayak gitu dan tapi jujur dia udah punya istri sebetulnya di negaranya. Di negara dia tapi nggak ikut ke sini. Itu gimana ceritanya sampai pada akhirnya lo datang ke apartemen, ngobrol terus ya dia sesekali nakal sih, karena ya mungkin juga dia kan udah lama di Indonesia nggak dapet kayak gituan dari istrinya gitu kan. At least dia kenal sama aku, mungkin dia juga tahu kalau aku suka sama dia, jadi ya kita ngelakukan seks gitu. Itu gimana main sama orang Pakistan? Aduh. Ya seru sih Kak, karena gini loh, kebanyakan bule-bule itu kan terkenalnya emang pertama selain kuat, dia juga nggak egois ya Kak, nggak egois dalam hal dia tuh nggak mau kayak enak sendiri gitu, dia tapi memprioritaskan pasangannya juga gitu, memprioritaskan pasangan untuk klimaks juga gitu. Jadi nggak yang kayak mantan aku tuh kalau udah keluar ya udah gitu tidur, kan nggak enak juga gitu loh. Iya, sedangkan lo nya belum selesai. Iya, nggak fair kalau masih aja. bule Pakistan ini dapat enaknya. Dapat banget sih. Dia punya perabotan tuh kumaha. Mungkin lebih besar sih Kak, lebih panjang juga sih. Tapi ya memang dalam durasi waktunya juga beda. Oke, menang banyak ya Wak. Menang banyak deh pokoknya. Cara mainnya tuh gimana? Endol nggak Desa? Endol sih ya, meskipun dia lebih tua dari aku lumayan umurnya, tapi masih enak sih, goyangannya masih mantep. Terus mainnya gimana? Mainnya mungkin yang pertama kalau aku sih yang lebih nakal ke dia. Tapi dia lama-lama kayak ya ngerasa mancing-mancing. Iya sih, aku yang mancing-mancing. Gimana mancingnya? Ya biasa nyentuh-nyentuh gitu. Kan aku kadang
tahu nih sisi sensitif ya dari cowok itu kayak di mana, bagian mana gitu. Aku coba mancing-mancing, touching body, and then dia mungkin juga terangsang gitu kan. Ya meskipun aku nggak yang gunain pakaian seksi banget gitu, cuman karena emang kita udah saling sama-sama tahu, sama-sama suka, jadi ya udah gitu berjalan. Gitu. Penasaran mainnya, coba dong di-spill dong mainnya gimana, makan lo bilang enak. Oke, paling kalau posisi enaknya dia sih pada saat on top mungkin ya. On top, jadi aku yang posisi di atas, dia yang di bawah gitu. Dia ngerasa kayak bener-bener dijepit gitu mungkin ya. Sampai mungkin pas keluarnya juga dia greget gitu, gregetnya dapet. Beda banget deh sama mantan, aduh jauh. Iya, beda ya produk lokal sama produk luar negeri ya, Wak ya. Berarti sama itu berapa lama sama si bule Pakistan? Sama bule Pakistan kita having sex udah ke 5 kali. Udah berapa lama kali? Sekitar mungkin kalau dalam 1 hari bisa 4 ronde, 5 ronde. Oke. Iya. 4 ronde, 5 ronde, gayanya ya ganti-ganti. Tapi lebih seru nggak sih, maksudnya kayak ya kan orang luar kan sorry itu saya maksudnya kan fetishnya agak-agak lain ya Wak gitu kan. Kadang minta yang aneh-aneh gitu, ada nggak yang aneh yang diminta sama lo? Pernah sih sekali dia tuh minta yang kayak gaya apa sih tuh yang lagi di toilet gitu kan. Lu yang ini ya yang bagian madu ke tembok, ntar gue dari belakang tapi sambil ini gitu. Pokoknya sambil kayak apa namanya nyender gitu katanya, pokoknya ngeliat yang mukanya kelihatan pengen banget gitu. Oh, oke. Aneh-aneh. Terus ada juga yang kayak nanti kamu ini ya apa namanya masukin ini aku tapi jangan sambil ngenak, jadi kayak jangan terpaksa gitu. Jangan kayak terpaksa gitu. Terus pokoknya harus dapat nih ininya fee-nya gitu. Sebenarnya aku pernah bilang gini, aku pengen deh sekali-sekali kita di videoin, tapi dia jangan ntar kamu malah ini, tapi kan aku kangen, kalau aku kangen sama kamu gimana gitu kan, sepiknya gitu. Padahal aku kan bukan cuma dia doang yang ada bulenya. Oh, ada lagi. Yes, ada yang kedua dan ketiga. Punya 3 stok Wak. Iya, bule semua nih, bule dari mana aja? Yang pertama si bule Pakistan, yang kedua Iran, yang ketiga Jerman. Oh, Jerman. Yes. Oke, Pakistan, Iran, Jerman. Produk mana yang paling oke, Cong? Yang paling oke sih yang dari Iran. Sih. Iran dua-duanya aku sikat dia sama bapaknya. Yes. Dia sama bapaknya tuh maksudnya? Jadi gini kan. Awal mulanya gimana deh? Awal mulanya itu kan aku ketemuan sama dia itu kan pertengahan Maret. Awal Maret ya, Maret. Jadi aku sempat ke Bali itu cuma 3 hari sih. Oke. Ke Bali 3 hari dan aku langsung ketemu sama bapaknya juga, dan di situ aku bilang ya ampun bapaknya ganteng juga gitu, anaknya juga ganteng kan, ya jelas bapaknya pasti ganteng gitu. Terus ya udah aku di situ mulai kayak, duh enak kali ya kalau sama bapaknya juga gitu. Tapi emang bapaknya juga kayak ngeliat aku tuh beda gitu auranya, dan sesekali juga aku kadang nakal sih kayak misalnya pakai pakaian kayak gini di depan bapaknya, karena bapaknya itu kan tinggal di situ sama anaknya doang berdua. Karena ibunya udah meninggal kan, jadi dia single parents juga gitu. Ya udah, aku sering banget sih kayak iseng-iseng gitu, ngisengin kayak pakai pakaian seksi, nunjukin belahan dada kayak gini gitu kan, manja-manja gitu kan. Tapi mungkin dia juga ngerasa kayak aku ngegodain dia gitu, mungkin ya jail-jail gitu kan. And then pada suatu malam dia itu ngegodain aku bener-bener kayak anaknya tuh lagi tidur di kamar, terus aku lagi di ruang TV, di ruang tamu gitu kan, ngeliat TV. Terus posisi tuh jam 11:30 malam. Dia langsung kayak nyamperin aku, dan aku juga shock banget itu di situ. Kok ya ampun, langsung bener-bener meluk gitu loh Kak. Kata aku, oh my god, aku kira cowok aku kan. Iya kenapa beb gitu kan. Kamu belum tidur? Dia ngomong gitu. Kata aku kok suaranya beda ya? Aku bilang, belum Pi, aku bilang gitu kan. Terus kok belum tidur sih gitu. Mana si Reza ngomongnya gitu kan, anggap aja Reza. Mana si Reza? Oh, Reza udah tidur kan? Aku kira si Reza yang meluk aku. Bilang, oh enggak Papi gitu. Boleh nggak jauhin gitu? Boleh, aku bilang gitu. Ya udah sampai kayak di situ tuh kita mesra-mesraan, and then sampai pada akhirnya kita ngelakuin seks di situ. Di ruang TV itu. Di ruang TV itu.
Mesra-mesraannya tuh ngapain? Having sex sama si bapaknya. Awal mulanya apa? Kamu pegang-pegang dia pegang-pegang kamu atau gimana? Awal-awalnya dia yang megang-megang aku, yang meluk-meluk aku, makanya gitu. Terus and then aku yang kayak terpancing, aku kan sempet banget terpancing gitu kan. Gak bisa tuh aku dipegang-pegang daerah-daerah yang sensitif gitu. Terus dia bilang, kamu cantik banget sih, kok kamu bisa sih dapetin anak aku? Katanya, kenapa nggak sama aku, ngomongnya gitu. Waduh, kataku udah mulai nih, ulang gitu. Ya udahlah. Terus dimancing, ya udah akhirnya aku terpancing juga sampai ngelakuin kayak gitu. Tapi untungnya sih di situ si Reza itu nggak bangun, untungnya. Kalau bangun nggak tahu deh tuh. Itu mainnya gimana? Anaknya nggak tahu. Gak tahu, bener-bener nggak tahu. Cuman kayaknya sih dia sedikit agak curiga karena posisinya itu bapaknya biasanya kan bangun pagi, itu enggak. Kita tuh ngelakuin kayak gitu sekitar 1 jam atau 2 jam gitu. Waktu itu pernah pergi ke rumah temennya sih, cuman ya biasa, nggak yang sampai having sex. Cuman pas dia pulang mungkin udah capek juga, habis jalan-jalan kan, habis keliling Bali gitu kan. And then dia istirahat, terus dia ngajakin having sexnya itu pas pagi itu. Makanya sekali satu malam sekali dua genjotan kan sama. Tapi saat itu lo kepikiran gak sih buat main bertiga sama anak dan bapaknya gitu? Jujur gue sih pengen sih Kak, karena ya gimana ya, karena kalau misalnya punya having sex yang hyper gini kan kayak pengen ngerasain gimana sih rasanya gitu kan.